Shalom. Amin. Lihat kiri kanan dulu saudara-saudara. Kalau ada yang saya mau bertanya dulu, berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan? Bisa katakan? Amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Allah yang luar biasa. Amin. Puji akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara-saudara. Mari sama-sama dengan saya membuka Alkitab kita pada 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai ayat 31. Banyak sekali saudara-saudara ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari. Ini lanjutan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 12, pasal 12 ayat 1 sampai 11 kemarin. 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang karunia roh, dan hari ini kita lanjut dalam pembahasan kita pada 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. Cukup banyak ayat saudara-saudara, dan mungkin kita agak pulang agak terlambat. Berbahagialah bagi mereka yang sudah makan pagi, sudah minum teh, kopi, ya, dengan pisang goreng apalagi. Di Tuhan, ya. Dan berduka citalah bagi saudara-saudara karena yang belum makan, karena saudara akan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biasanya kita pulang ya jam 11, jam setengah 12. Hari ini kita pulang ada sekitar jam 1 atau jam 2 saudara-saudara. Ada banyak ayat, karena minggu depan kita ibadah jam 7, pulang paling jam 9 atau setengah 9. Cepat saja, tapi hari ini menutup minggu depan, hari ini lat. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Setuju dengan saya pulang jam 2 saudara-saudara ya? Puji Tuhan. Haleluya. Saya baca secara cepat saja ayat-ayat ini. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-31. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Selamat berjumpa keluarga Ibu Hana dan suami. Tuhan Yesus memberkati dari Makassar jauh-jauh. Tuhan berkati. Demikianlah firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah anggota, satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita memberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh.
Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Itu merupakan judul renungan kita pada pagi hari ini. Khotbah saya pada pagi hari ini, dan ini merupakan tema kita dalam pembahasan komsel yang akan datang. Kita adalah tubuh Kristus. Saudara, mengapa Rasul Paulus sempat menuliskan atau mengharuskan menuliskan frase kalimat-kalimat yang ada pada ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-31. Rupa-rupanya terjadi perpecahan yang luar biasa di jemaat Korintus. Ada orang yang menganggap saya lebih penting daripada engkau, atau karunia saya lebih penting daripada engkau, atau saya punya posisi lebih penting daripada engkau. Atau ada juga yang mengatakan di jemaat di Korintus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Kristus yang lebih penting dari golongan-golongan yang lain. Dan Rasul Paulus menulis frase atau kalimat demikian untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Kita adalah tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Mengapa? Rupanya ada prinsip yang mendasar yang ingin Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Korintus. Dan Rasul Paulus dan kebenaran firman Tuhan juga ingin menekankan bagi saya dan saudara pada pagi hari ini, bahwa kita adalah tubuh Kristus. Ada 3 prinsip yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus? Yang pertama, perhatikan ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Prinsip yang pertama, bahwa kita adalah tubuh Kristus. Yang pertama, karena sumber kehidupan kita adalah sama. Sumber kehidupan saya dan saudara adalah sama. Itu prinsip pertama mengapa kita disebut tubuh Kristus. Karena sumber kehidupan kita adalah sama. Dan sumber kehidupan saya dan saudara diberi minum dari satu roh, yaitu Roh Kudus yang mengerjakan dalam setiap orang percaya. Kita ada pada satu roh, yaitu Roh Kudus. Ayatnya yang ke-13 mengatakan kita diberi minum oleh roh yang sama. Kita diberi karunia oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Walaupun ada perbedaan, tetapi kita punya satu yang sama, yaitu iman kita kepada Kristus yang adalah kepala tubuh itu sendiri. Itu merupakan prinsip pertama. Karena kita adalah tubuh Kristus, kita adalah satu tubuh, karena sumber kehidupan kita adalah sama. Kita memiliki kesegaran rohani yang sama, yang bersumber dari Roh Kudus. Katakan amin. Tidak bersumber dari yang lain. Kesegaran rohani kita tidak tertumbuh atau tidak didapat dari pengetahuan kita, saudara. Dari membaca firman Tuhan. Betul juga. Tetapi pertumbuhan kita, kesegaran kita berasal dari Roh Kudus. Apa yang kita baca dihidupkan oleh Roh Kudus.
roh yang sama. Semua orang percaya telah dibaptis di dalam Roh Kudus. Diselamatkan oleh Roh Kudus. Satu yang memberikan sumber kehidupan bagi saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara, kita tidak boleh menyombongkan diri bahwa saya yang paling luar biasa daripada yang lain. Karena sumbernya adalah sama. Kita hidup oleh karena Roh Kudus. Kita memiliki karunia oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan oleh Roh Kudus. Kita disegarkan kerohanian kita setiap hari. Pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita beribadah oleh Roh Kudus. Oleh karena itu kita adalah satu tubuh, saudara. Walaupun memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Amin. Kalau kita menyadari hal ini, saudara, tidak ada iri hati satu dengan yang lain. Kalau kita menyadari sumber kehidupan kita adalah sama, kita tidak saling menyombongkan satu dengan yang lain. Saya lebih utama daripada engkau. Dalam ayatnya yang terakhir, Rasul Paulus mengatakan, kejarlah, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan jalan yang lebih utama lagi. Saudara, dengan kata lain, Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa mengertilah apa yang menjadi fungsimu pada anggota tubuh Kristus. Supaya aku menunjukkan sesuatu yang lebih besar lagi. Kita adalah satu tubuh. Prinsipnya bahwa kita memiliki sumber kehidupan dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kalau sumber kehidupan kita dari Roh Kudus, maka pikiran kita sama, saudara. Amin. Apa yang ada pada Kristus juga ada pada saya dan saudara. Mengapa? Kita punya sumber yang sama. Dalam bagian lain kebenaran firman Tuhan mengatakan tidak mungkin satu mata air memunculkan dua rasa. Air asin dan air tawar tidak mungkin, hanya satu rasa. Dan pada waktu sumber kehidupan kita ada pada Roh Kudus, maka prinsipnya kita memiliki satu rasa. Amin. Amin. Walaupun berbeda, tetapi kita punya satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan di surga. Tidak untuk membanggakan diri. Perhatikan baik-baik. Semua orang diberi minum oleh satu roh, yaitu Roh Kudus, yang mengerjakan seluruh karunia talenta rohani di dalam setiap orang percaya. Bersyukurlah kepada Allah kita. Amin. Amin. Haleluya. Sumber kehidupan kita, kesegaran rohani kita sama, yaitu dari Roh Kudus. Oleh karena itu kita dikatakan satu tubuh di dalam Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Yang kedua, saudara, kalau kita baca ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20, kemudian ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30, saya akan membaca ayat-ayat ini. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat 27 sampai 30.
Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua pendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Prinsip yang kedua, bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus karena kita punya peran masing-masing. Kita punya peran masing-masing. Tidak ada yang tidak berguna dalam tubuh Kristus. Katakan amin. Tidak ada yang tidak berguna di dalam tubuh Kristus. Tidak boleh seorang pun merasa unggul dengan karunia yang dimiliki. Jangan kita dalam gereja ini kemudian, oh beta bisa sama seperti dia. Dia boleh. Beta bisa apa-apa. Tidak, semuanya berguna di dalam tubuh Kristus. Pada waktu kita memberikan kehidupan kita masuk kepada tubuh Kristus, maka kita semuanya berguna. Amin. Tidak ada yang unggul daripada yang lain. Tidak ada yang memiliki karunia yang lebih unggul daripada yang lain. Kita semuanya sama berharga di mata Kristus. Kita semuanya sama berharga dan memiliki sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah seorang pun mengabaikan kontribusi orang lain. Kadang-kadang kita merasa, beta nih, dalam tanda kutip, kadang-kadang karunia yang kelihatan jelas. Mengerti maksud saya? Karunia yang kelihatan jelas. Karunia kelihatan jelas itu kayak pimpin pujian, talenta, pemain musik, pemain tambur, itu kelihatan jelas. Ya. Bahwa mereka boleh lebih luar biasa. Tidak. Semuanya sama. Jangan merasa tidak puas dengan karunia yang Allah berikan bagi kehidupan saya dan saudara. Tetapi yang harus kita pikirkan, kita harus siap melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Kadang-kadang kita mengatakan, beta mengapa saya sempung suara bagus sih? Supaya bisa singers. Mengapa beta pun suara orang ke kanan, beta ke kanan, orang ke kiri, beta ke kiri. Mengapa sing suara bagus begitu ikut musik? Beta mau bilang saudara punya karunia yang lain, saudara punya talenta yang lain, karena semuanya berharga dan berguna di hadapan Kristus dan bagi pelayanannya. Yang saudara pikirkan, saya dan saudara pikirkan adalah siap melayani Tuhan. Apapun itu. Kalau ada hamba Tuhan yang datang atau pendeta yang datang, ibu siap jadi singer sih, karena memang kalau sudah lihat dia punya suara paling bagus sudah. Aduh, Pak Pendeta, sing bisa kapan? Siap melayani Tuhan. Setiap talenta dan karunia kita berharga di mata Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau melakukan ataukah tidak? Setiap talenta dan karunia kita berharga di mata Tuhan. Kita saling membutuhkan satu yang lain. Musik kalau tanpa singers WL juga dia tidak bisa berbuat sesuatu. Pada waktu kita beribadah kepada Tuhan. Atau WL dan singers biar dia menyanyi yang ada musik juga sepertinya hambar. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada karunia dan talenta yang satu lebih unggul daripada yang lain. Semuanya punya peran masing-masing. Saling membutuhkan dan menerima
satu dengan yang lain. Amin. Respon kita itu terlihat saudara pada ayatnya yang ke-26 kalau kita baca. Ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua turut bersukacita. Respon saling menerima satu dengan yang lain. Karena saya tahu kita saling membutuhkan. Punya peran masing-masing. Punya bagian masing-masing. Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu sebagai karunia, sebagai talenta, pergunakan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan pendam. Sama seperti Tuhan yang memberikan talenta kepada 3 orang, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Karena 1 ini merasa bahwa mengapa dia 1, tidak 5, maka dia pendam itu. Pada waktu Tuhan datang, mana talenta itu? Yang 5 datang mengatakan saya perlabakan menjadi 10. Yang mendapat 2 mengatakan saya perlabakan sehingga menjadi 4. Yang 1 datang, saya tahu bahwa Tuhan paling kejam, makanya beta simpan di bawah tanah. Satu saat karunia dan talenta yang berharga di mata Tuhan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Apa saja. Mungkin sudah mengatakan bahwa beta nih tidak punya talenta untuk pimpin pujian, tidak punya talenta, tidak punya talenta untuk singers, apalagi main tamborin. Badan kaku-kaku begini main tamborin bahaya. Tidak punya talenta apa-apa. Tetapi kalau digali saudara punya talenta. Seorang tukang. Pak Pendeta, tukang ini mau pakai buat apa dalam gereja? Masa orang menari-nari beta pakai skop? Masih ulang menanti engkau. Talenta itu berikan untuk kemuliaan nama Tuhan di masih ulang. Itu pekerjaan, itu karunia yang Tuhan taruh. Tidak kebetulan saudara ditanam di gereja ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan terhadap talenta dan karunia. Bapak Pendeta, saya bisa pergi kemana-mana. Tetapi apa yang saya punya saya persembahkan. Itu karunia. Itu talenta. Semuanya berharga. Semuanya berguna di mata Tuhan. Karena kita punya peran masing-masing. Bisa ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa, semua pasti punya. Yang menjadi masalah kita membandingkan satu dengan yang lain. Dan ada yang merasa lebih unggul dan ada yang merasa minder karena punya talenta minim. Semuanya berharga di mata Tuhan. Mengapa kita satu tubuh? Karena kita punya peran masing-masing. Rasul Paulus memberikan gambaran anatomi tubuh. Telinga tidak bisa mengatakan saya tidak membutuhkan pendengaran. Atau kepala tidak bisa mengatakan saya tidak membutuhkan kaki. Semuanya punya peran dan saling mendukung satu dengan yang lain. Dan dikatakan tubuh. Dan kita semua adalah tubuh Kristus yang punya peran satu dengan yang lain. Yang ketiga saudara, prinsip mendasar bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26.
Jadi mata tidak dapat berkata pada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Prinsip yang ketiga, mengapa kita adalah satu tubuh? Supaya setiap anggota saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mengapa kita satu tubuh di dalam Kristus? Supaya setiap anggota saling memperhatikan satu dengan yang lain. Rasul Paulus sedang menekankan di ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Ada anggota-anggota yang lemah, itu perlu perhatian khusus. Yang paling lemah, paling dibutuhkan, kata Rasul Paulus. Dalam tubuh kita, anggota tubuh kita yang paling lemah yang mana, saudara? Yang perlu perhatian khusus. Mata, tetapi tanpa mata saudara masih bisa bernafas? Masih. Mulut, ya, bibir, anggota yang paling harus diperhatikan, jantung saudara. Oleh karena itu jantung saudara dilindungi oleh rusuk. Yang paling lemah, tetapi perlu perhatian khusus, perlu perlindungan khusus. Tak potong tangan, masih bisa bernafas, berjalan. Umur 9 bulan, saya jatuh di Parigi, operasi, kaki sebelah kanan harus dioperasi, dipotong tulangnya. Tetapi toh saya masih hidup. Karena masih ada jantung. Kalau jantung tidak ada, yang sudah tidak ada nyawa lagi. Saudara, Alkitab mengatakan, Rasul Paulus sedang mengatakan, justru anggota-anggota yang paling lemah itu yang perlu diperhatikan, yang sangat dibutuhkan, yang kurang terhormat dalam pandangan kita, harus diberikan penghormatan khusus. Karunia yang tidak terlihat jelas, dalam tanda kutip, yang tidak terlihat di altar. Mereka yang main di belakang layar itu justru harus diberikan penghormatan khusus kepada mereka. Katakan amin dulu. Amin. Sederhana. Seringkali ada orang masuk dalam gereja bilang, ih gereja paling bersih. New menyala. Tapi kan pada waktu ibadah yang bekerja di sini, sementara saudara ibadah lah dong sapu-sapu toh. Sebelum saudara datang ibadah mereka sudah selesaikan segala sesuatu. Tidak terlihat. Tetapi mereka dibutuhkan. Harus diberikan penghormatan khusus. Seenak toh kalau saudara datang, talamburang kiri kanan. Kursi ada yang balik ke sana, ada yang balik kemari. Kelihatan kacau. Tetapi mereka yang kurang elok itu dalam karunia mereka, dalam talenta mereka, harus diberikan perhatian khusus.
Kadang-kadang kita yang sudah terlihat ini sudah menerima penghormatan. Mereka yang tidak terlihat perlu perhatian khusus. Yang tidak dipandang harus diberi penghormatan khusus. Saudara, kita mau bilang pada waktu kata orang menyusun program para diaken dan hamba-hamba Tuhan, menyusun program kami hamba-hamba Tuhan, saya dengan 2 rekan saya pendeta, kemudian dengan 4 orang diaken duduk bersama-sama menyusun program, kemudian menentukan tema tahun ini adalah tahun kasih. Dan dulu saya sudah punya hati, saudara. Pada waktu disebutkan tahun kasih, saya langsung connect punya hati dengan GSJA Masihulang. Beribadahnya sederhana. Waktu kami, saya, Ibu, Pak Aris, Pak Kace Walalayo, berangkat hari Kamis menuju Masihulang untuk survei terakhir, briefing terakhir dengan gembala sidang. Pada waktu saya duduk dengan mereka, kami sampai, saya cerita sedikit. Pada waktu kami sampai malam, karena kami berangkat dari sini mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 sore malam. Pada waktu kami sampai, duduk bersama-sama, lalu kita sampaikan kita punya maksud. Mereka sudah tahu, memang sudah tahu karena jauh-jauh hari sudah diberitahu, dan mereka hanya menunggu konfirmasi ulang. Dan pada waktu mereka duduk, ibu gembalanya bilang begini, Pak, 5 tahun kita berdoa untuk pondasi gereja berdiri. Dan hari ini pada datang konfirmasi. Katong bersyukur kepada Tuhan karena 5 tahun katong berdoa hanya untuk pondasi. Sambil beliau berbicara tuh air mata sudah mulai keluar. Dan beta mau bilang, anggota-anggota tubuh yang paling lemah seperti ini, itu harus mendapat perhatian yang khusus. Katakan amin. Amin. Di dalam jemaat ini pun ada anggota-anggota tubuh kita yang perlu perhatian khusus. Jangan tutup mata. Kalau kita adalah satu tubuh Kristus, diberi minum dalam sumber yang sama, dan punya peran masing-masing, maka kita perlu ada perhatian kepada anggota-anggota tubuh yang lain. Karena Kristus memberi lebih banyak dari yang kita pikirkan. Dan kewajiban kita untuk memperhatikan mereka yang perlu perhatian. Saudara, hal ini tidak bisa kita lakukan sama sekali tanpa kerendahan hati dan kasih. Oleh karena itu pada pasal yang ke-13 sesudah pembahasan karunia dan anggota tubuh, maka Rasul Paulus membahas tentang kasih. Yang bisa katong lakukan tanpa kasih, hanya pura-pura, tanpa kerendahan hati, hanya untuk mau menyombongkan diri sama seperti Ananias dan Safira. Karena semua orang beri, saya mau beri juga, dengan motivasi untuk menyombongkan diri, bahwa saya juga bisa. Engkau sudah mendapat balasan. Tetapi kita memberi karena kita ada pada satu sumber kehidupan, yaitu Roh Kudus. Maka sifat-sifat itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. 3 prinsip ini yang ingin saya seberangkan kepada saudara. Kita adalah satu tubuh karena sumber kehidupan kita adalah sama, yaitu Roh Kudus. Kita adalah satu tubuh karena kita punya peran masing-masing, dan harus itu kita jalankan. Tidak ada yang tidak berguna, semuanya berharga dan berguna di hadapan Allah. Kita adalah satu tubuh, dan anggota-anggota yang paling lemah itu yang harus kita
diberikan perhatian khusus. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini.